lagi ibadah online live kit ya adik-adik. Gimana kabarnya? Sukacita dong, bahagia pastinya hari ini karena kita bisa lagi sampai di hari Minggu untuk beribadah lagi sama Tuhan. Walaupun masih online, tetap harus semangat ya adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita buka dalam doa dulu ya. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Berkatilah Cici dan Koko yang akan membawakan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, siap memuji Tuhan. Bangkit berdiri bareng Cici. Kita mau nyanyi dalamnya hatiku jadikanlah bersinar terus untuk menyinari sekeliling kita ya adik-adik. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 oh nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku Allah. Mana senyumnya? Haleluya, 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 oh nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 oh nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Iya, kalau hati kita bersuka, pasti keluar di muka kita juga senyum ya adik-adik. Bila hati kita penuh dengan pujian untuk Sang Raja. Bukan raja sembarang raja, tapi raja di atas segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Dialah hati kita memuji Tuhan lewat mulut kita juga ya adik-adik. Siap? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Siapa namanya? Yang kenyang, Yesus, Yesus, oh Dialah Raja, oh Dialah Raja. Iya, Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Kita nggak boleh malu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Makanya kita senang dong jadi anak Tuhan ya. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Angkat tangannya. Wah,
semua pasti senang jadi anak Tuhan. Tapi kalau anak Tuhan boleh bohong nggak? Enggak dong ya. Kalau anak Tuhan boleh malas nggak? Tentu enggak dong. Coba ada lagunya nih, kita nyanyi bareng-bareng ya. Saya senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Ih, siapa yang suka bohong? Kita abu sama Tuhan ya adik-adik. Kita nyanyikan satu kali lagi. Kita nggak boleh malas nih kalau kita anak Tuhan. Siap ya? Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh males. Males, 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 males itu dosa. Males, 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 males itu dosa. Males, 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 males itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Iya, kalau kita senang jadi anak Tuhan, kita harus taat sama firman Tuhan ya adik-adik. Nah, kalau kita juga senang jadi anak Tuhan, jangan senang sendiri nih ya. Kalau misalnya masih ada teman-temannya, masih ada saudaranya, masih papa, mama, opa, oma, om, tantenya belum percaya Yesus, wah, kasih tahu mereka, jadikan mereka oikos kita ya. Apa itu oikos? Oikos adalah orang yang dekat di hati kita, tapi belum mengenal Tuhan. Kita mau mereka mengenal Tuhan dan diselamatkan seperti kita, dan merasakan senang jadi anak Tuhan seperti kita ya adik-adik. Makanya kita perlu doakan mereka, ajak mereka untuk beribadah dan mengenal Tuhan lewat kehidupan kita. Nah, Cici sekarang mau ajak kalian untuk mendoakan oikos-oikos kalian nih. Apalagi anak Pratama udah nuliskan ya nama oikosnya di kartu oikos yang pernah dibagiin di WA grupnya. Nah, kita mau doakan mereka ya satu persatu ya adik-adik. Dengan doa 5 jari, kita doa bareng-bareng ya. Mari kita berdoa untuk oikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus sentuh hati mereka, sehingga mereka bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan disapakan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, kita rindu makin banyak orang percaya sama Tuhan, senang jadi anak Tuhan seperti kita ya adik-adik. Nah, kita udah memuji Tuhan, kita udah doain oikos juga. Tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, duduk yang manis. Kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi benih yang tertanam subur dalam hati kita, bertumbuh dan berbuah banyak kehidupan kita ya adik-adik. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku.
hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan menjadi kandang yang tenang duduk mendengarkan firman, supaya kami benar-benar tahu firman Tuhan dan kami juga bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, udah siap buat dengerin firman Tuhan? Yuk siapin Alkitabnya ya. Cici mau cerita nih pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum Cici cerita, Cici mau tanya sama kalian. Kalau di lingkungan keluarga kalian nggak ada suatu peraturan, itu gimana? Atau misalnya di sekolah deh, di sekolah nggak ada peraturan sama sekali. Terus udah gitu boleh datang semaunya gitu, atau boleh mengikuti sekolah online itu semaunya. Diomelin nggak sama gurunya? Pasti diomelin adik-adik. Terus juga di rumah kalau misalnya tidurnya malam-malam terus atau main HP terus, diomelin nggak sama mama papanya? Pasti diomelin. Karena apa? Kan tugas kalian adalah belajar, masa main HP terus, bener nggak? Nah, jadi tiap peraturan yang dibuat itu memiliki hal yang baik buat hidup kita. Nah, pada kesempatan hari ini Cici mau cerita nih tentang khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Yuk buka Alkitabnya di dalam Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Ya, di sini Cici mau kasih tahu nih tentang Tuhan Yesus menyampaikan khotbah untuk orang banyak. Itu bercerita tentang ucapan berbahagia. Apa sih yang dimaksud dengan ucapan berbahagia? Apa aja sih yang Tuhan Yesus sampaikan tuh? Ucapan berbahagia yang seperti apa? Yuk, Cici mau kasih tahu. Ucapan berbahagia yang pertama itu ada di ayat yang ketiga. Bunyinya adalah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kenapa? Kok orang miskin disebutnya berbahagia sih di hadapan Allah? Ada yang tahu nggak adik-adik? Kenapa? Kok orang miskin dibilang berbahagia? Berarti orang kaya nggak berbahagia gitu. Nah, maksud perkataan Tuhan Yesus di sini itu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yaitu adalah orang yang mau mengandalkan Tuhan. Ketika kita butuh pertolongan sama Tuhan, ketika kita, Tuhan, aku butuh Tuhan, aku butuh sesuatu yang gak bisa aku raih, gak bisa aku gunakan kekuatan aku sendiri. Nah, di sini berarti kita butuh Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan. Di saat kita butuh Tuhan, di saat kita butuh Tuhan membantu kita, menolong kita, di situ berarti kita mengandalkan Tuhan. Miskin di sini bukan berarti kita hidup miskin adik-adik, bukan. Dan arti di sini adalah kita perlu Tuhan. Hidup kita tuh tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat sesuatu. Kita harus andalkan Tuhan, utamakan Tuhan. Agar apa? Agar itu kita selalu Tuhan pelihara. Setiap pergumulan apapun yang adik-adik saat ini sedang alami, adik-adik selalu andalkan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang akan menolong, yang akan menjadi pembela. Makanya di sini disebut adalah berbahagia ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, ketika kita butuh pertolongan Tuhan. Hidup kita akan merasa bahagia karena Tuhan yang menyertai hidup kita. Nah, yang kedua, ucapan kedua adalah berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Wah, berduka cita berarti kita harus nangis-nangis gitu setiap hari, ring-ringan gitu sama Tuhan. Bukan. Atau berduka cita karena mama nih nyebelin banget nih, aku gak boleh main terus, aku kesel nih mama dimarahin mulu. Terus akhirnya adik-adik nangis supaya disebut berbahagia. Bukan adik-adik. Berbahagia di sini orang yang berduka cita. Artinya ketika adik-adik dalam masalah, ketika adik-adik butuh pertolongan Tuhan, Tuhan menyertai. Adik-adik punya
persoalan nih, misalnya kehidupan kalian tuh begitu beratnya, begitu banyak, banyak banget pergumulan dalam hidup kalian. Tapi di sini Tuhan selalu menyertai apapun musim kehidupan kalian. Entah itu musim kalian lagi Tuhan pimpin lagi senang mungkin, terus atau mungkin dalam keadaan aku lagi happy nih gitu ya kan ya, aku sehat-sehat aja, aku baik-baik aja. Nah, atau mungkin ketika kalian sakit, itu berduka cita bukan? Itu termasuk berduka cita. Kalau kalian sakit nih ya, gimana? Kalian bisa melakukan aktivitas? Susah kan? Kalau misalnya sakit gak enak badan atau kepala pusing, buat mikir sekolah aja rasanya susah gitu kan ya. Nah, makanya dari itu Tuhan bilang bahwa Tuhan yang akan menyertai. Nah, yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Wah, artinya apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Lemah lembut itu sabar, terus baik ya. Baik itu dalam arti kalian mau menuruti kehendak Tuhan ya, sabar ya, selalu ikutin Tuhan nih. Tuhan maunya gimana, Tuhan mau kita ngapain gitu loh. Jadi jangan mengikuti keinginan kita. Ketika Tuhan bilang nih nggak boleh mencontek gitu ya kan, terus di ujian kalian mencontek, itu artinya apa? Mengikuti Tuhan atau mengikuti keinginan kalian? Nah, jadi kalian mana yang kalian harus pilih? Kalian harus pilih menurut kehendak Tuhan, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Selanjutnya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus. Apa sih adik-adik? Lapar dan haus. Oh, berarti aku harus makan terus nih, aku harus minum terus. Bukan makan atau minum secara jasmani adik-adik ya, tapi ayo rajin baca Alkitab, rajin baca agape ya, rajin menuruti kehendak Tuhan. Bukan hanya mendengar, tapi harus melakukan ya. Mendengar saja terus tidak melakukan, sama aja adik-adik, berarti tidak menuruti kehendak Tuhan. Atau misalnya melakukan kehendak Tuhan tapi tidak mendengar, melakukan apa? Emang kalian tahu apa yang akan kalian lakukan? Enggak kan? Nah, berarti kita harus mendengar dan melakukan. Jadi kalau firman Tuhan bilang harus taat, ya berarti harus taat ya. Kita harus mencari Tuhan, melakukan kehendak Tuhan nih. Tuhan maunya gimana supaya kehidupan kita kehidupan yang berbahagia. Ketika kita melakukan semua yang Tuhan mau, semua yang Tuhan ajarkan, kehidupan kita pasti memperoleh rasa damai. Wah, misalnya kalian kayak tadi Cinci contohin, kalau kalian nggak mencontek nih, aduh aku nggak bisa nih nomor ini nih, aku nyontek nggak ya? Ketika kalian nggak mencontek, pasti ada damai sejahtera nggak dalam hati kalian? Pasti ada damai kan? Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati, artinya apa adik-adik? Artinya adalah kalian harus bisa mengampuni, memaafkan. Ketika teman kalian menyakiti kalian, kalian berantem sama teman kalian, terus, gue kesel nih, aku kesel sama dia, males aku ngampunin dia, males aku bayan sama dia, udah diemin aja. Jadi ketika kalian berantem sama teman kalian, kalian harus bisa memaafkan ya adik-adik ya. Di sini dikatakan adalah orang yang berbahagia ketika kita mau memaafkan orang lain. Ya. Terus selanjutnya apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci hatinya, berarti kita harus menjaga kesucian hati kita. Apa tuh artinya adik-adik? Yaitu tidak berbuat dosa. Berarti kita harus hidup turut dengan kehendak Allah ya. Kita nggak boleh melakukan dosa lagi. Ketika kalian sudah melakukan dosa yang dulu, segera minta ampun sama Tuhan supaya hati kita disucikan, pikiran kita disucikan, dijernihkan, dibuat kembali
putih, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan, sehingga kita bisa berdoa. Coba kalau misalnya hati kita penuh dengan dosa, mau doa aja susah pasti, ya kan? Mau melakukan, apalagi mau melakukan kebenaran firman Tuhan, ya kan? Nah, berarti kita harus menjauhkan perbuatan dosa, adik-adik. Nah, pasal yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Adik-adik ada yang tahu nggak apa sih arti damai? Susah nggak sih kita membawa damai itu sendiri? Ya, ada yang tahu nggak? Jadi, menjadi pendamai itu adalah berusaha menjaga agar suasana tetap tenang ya adik-adik ya. Pada waktu orang bertengkar atau berselisih paham ya. Nah, kita harus menciptakan suasana tetap tenang, tetap damai ya, tidak ikut-ikutan untuk bertengkar ya. Mungkin orang yang pembawa damai itu sangat nggak disukai ya adik-adik ya sama orang lain ya adik-adik ya. Nah, tapi di sini dikatakan kita harus menjadi pembawa damai, dan Tuhan menghendaki kita bergaul baik dengan semua orang. Nah, orang yang membawa damai itu akan disebut anak-anak Allah. Jadi kita harus bisa menciptakan suasana yang tenang. Nah, selanjutnya pasal yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Terus pasal yang ke-11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, pasal yang ke-10 sampai pasal yang ke-11 ini maknanya hampir sama ya adik-adik ya. Mungkin adik-adik pernah dianiaya sama temennya ya, karena mungkin diolok-olok nih mau pergi ke gereja ya sama temennya. Atau mungkin kalian pernah difitnah, dibohongin ya, dijelek-jelekin nih, diomongin orang yang jelek-jelek tentang kalian gitu ya. Nah, tapi di sini kalian gak boleh khawatir ya. Karena apa? Tuhan yang akan menjaga kalian, Tuhan yang akan membela kalian. Nah, terus ayat yang ke-12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi apa adik-adik? Kita harus bersukacita, bergembira. Karena apa? Ada upah yang besar yang telah disediakan di surga. Jadi demikian firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong setiap kehidupan kalian, memberkati setiap kehidupan kalian. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir bahwa Tuhan yang akan membela kalian. Tapi asal apa kalian? Asal ingat bahwa kalian harus hidup sesuai dengan ketetapan firman Tuhan ya adik-adik ya. Kalian harus tetap percaya bahwa Tuhan yang menjadi pembela kalian. Hafalan kita hari ini adalah Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita hafalkan dan kita dalam hati ya teman-teman. Yuk, saat ini kita tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi terang-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup menuruti kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan damai sejahtera-Mu ada selalu melimpah sukacita-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Berkati anak-anak-Mu, adik-adik kami Tuhan yang mengikuti ibadah online pada kesempatan pagi hari ini. Biar sukacita damai sejahtera Allah selalu memenuhi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus sendiri yang berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekian ya firman Tuhan berkesempatan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.
Di Kids News, aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau bisa menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Ini adalah nomor WA untuk teman-teman bisa memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids ya, serta subscribe channel YouTube Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA Group Live Kids, yuk segera menghubungi LK. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, Cici mau bacain beberapa informasi penting di minggu ini. Yang pertama, lomba TikTok Mom and Me masih ditunggu sampai hari ini pukul 5 sore. Dan jangan lupa untuk gunakan hashtag TikTok Mom and Me dan juga hashtag Mom and Me Live Kids. Untuk 3 video yang terbaik dan terkreatif akan mendapatkan hadiah dari Live Kids. Pemenangnya akan diumumkan di ibadah minggu depan di tanggal 22 Mei. Dan di hari Kamis depan akan kembali hadir The Living Live Kids di YouTube channel dan sosmed Live Kids pukul 10 WIB. Jadi jangan sampai terlewat ya. Dan yang terakhir, dalam rangka memperingati hari ulang tahun gereja kesayangan kita, yaitu Gereja GSD PPM yang ke-58, Live Kids akan mengadakan lomba. Lombanya yaitu membuat kartu ucapan. Kartu ucapan dapat diupload ke medsos Mama Papa. Dan jangan lupa untuk tag dan mention ke medsos Live Kids. Kartu ucapan paling lambat di-upload di tanggal 22 Mei. Dan pemenangnya akan diumumkan di ibadah minggu depannya di tanggal 29 Mei, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Sekian informasi untuk minggu ini. Sampai bertemu kembali minggu depan. God bless you all.